Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi tentang perubahan organisasi dan manajemen stres yang disusun oleh Sri Ayuningsih dan Yulianti. Perubahan adalah aspek yang paling kritis untuk manajemen yang efektif. Lingkungan bisnis di mana organisasi beroperasi selalu bergolak. Berarti perubahan semakin sering terjadi, semakin kompleks dan lebih ekstensif. Penanganan perubahan yang buruk dapat membawa konsekuensi yang serius. Oleh karenanya, perubahan perlu dikenal, dipahami, dikelola, dan diciptakan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang diharapkan, baik oleh individu, kelompok, maupun organisasi. Faktor-faktor pendorong perubahan. Untuk melakukan perubahan, ada hal-hal yang dapat mendorong untuk melakukan perubahan, meliputi kekuatan eksternal, yaitu 1. Karakteristik demografis. Unsur demografis antara lain adalah umur, pendidikan, tingkat keterampilan, gender, imigrasi, dan lain-lain, di mana sekarang terdapat komposisi tenaga kerja yang mengalami perubahan dengan kecenderungan semakin beragam. Kemudian ada teknologi. Organisasi tidak dapat mengabaikan perkembangan teknologi yang semakin cepat. Perkembangan teknologi baru mengakibatkan perubahan keterampilan pekerjaan, struktur, dan juga budaya, sehingga organisasi harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Organisasi manufaktur maupun organisasi jasa sebaiknya semakin meningkat. Penggunaan teknologi yang canggih sebagai alat untuk memperbaiki produktivitas dan market competitiveness. Kemudian ada perubahan pasar. Untuk menjadi organisasi yang kompetitif, perusahaan harus cepat merespon kebutuhan pasar, karena pasar selalu berubah secara dinamis dan menginginkan peningkatan. Kemudian ada sosial budaya. Tekanan sosial dan politik dapat mempengaruhi perubahan organisasi. Seringkali pengusaha yang kuat dapat menyalurkan tekanan. Namun, secara umum organisasi sulit memprediksi perubahan politik, sehingga banyak organisasi yang menyewa konsultan untuk membantu mendeteksi dan merespon perubahan sosial dan politik. Selanjutnya, kekuatan internal. Ada strategi organisasi. Lingkup perusahaan senantiasa selalu berubah secara dinamis. Maka organisasi perlu merespon dengan meninjau kembali strategi yang digunakannya. Kemudian ada munculnya peralatan baru. Perubahan teknologi baru berlangsung secara tepat dan mempengaruhi cara bekerja orang-orang dalam organisasi. Kemudian ada sikap karyawan. Ketidakpuasan pekerja terjadi karena tidak terpenuhnya kebutuhan dan ketidakpuasan kerja. Sumber penolakan terhadap perubahan. Sumber-sumber terjadinya penolakan atas upaya perubahan organisasi, yakni sumber individual dan organisasional. Nah, sumber individual menurut Robbins, sebagaimana dikutip Supriyanto dan Winardi, sumber penolakan individual atas perubahan mencakup
kebiasaan, kepastian, alasan ekonomi, rasa takut akan hal yang tidak diketahui, serta pemrosesan informasi yang selektif. Kemudian pada sumber organisasional, Coulter sebagaimana dikemukakan oleh Midun mengemukakan 8 alasan organisasi enggan melakukan pembaruan, yakni kepuasan diri terlalu banyak, gagal menciptakan kualitas, ketiga meremehkan kekuatan visi, mengkomunikasikan visi secara buruk, membiarkan hambatan-hambatan menghalangi visi baru, gagal menciptakan keuntungan jangka pendek, terlalu cepat menyatakan keberhasilan, lalai menanamkan perubahan secara kokoh ke dalam kultur lembaga. Pendekatan mengelola perubahan dalam organisasi. Sebagaimana telah dibahas di atas bahwa mengelola perubahan adalah sebuah seni. Mengelola perubahan juga bukan sebuah pekerjaan yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu diperlukan sebuah keterampilan atau pendekatan tertentu. Proses mengelola perubahan melalui pendekatan reeducation dapat dipahami secara logika dan melewati beberapa langkah yang disebut model pengelolaan perubahan, yaitu force for change, seperti kekuatan eksternal dan internal organisasi. Kemudian ada diagnosis of the problem melalui pencarian informasi, menginterpretasikan dan menyajikan data, partisipasi dan agen perubahan. Kemudian ada selection appropriate method. Sedikitnya ada 3 pendekatan yang dapat dipilih, yaitu pendekatan struktural melalui tindakan manajer yang mencoba memperbaiki keefektifan dengan memperkenalkan perubahan melalui kebijakan formal. Kemudian ada impediment and limiting condition, seperti leadership climate, kepemimpinan partisipatif. Kemudian ada implementation of method, penerapan metode yang sudah dipilih. Kemudian ada program evaluation seperti feedback, pembuatan revisi jika diperlukan. Menciptakan budaya dalam organisasi. Budaya menuntun individu-individu atau kelompok untuk berperilaku dan memberi petunjuk pada mereka mengenai apa saja yang harus diikuti dan dipelajari dalam sebuah organisasi. Stoner mengemukakan bahwa budaya organisasi sebagai sejumlah pemahaman penting seperti norma, nilai, sikap, dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi. Dari pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa budaya organisasi terwujud karena diciptakan oleh individu-individu yang memiliki keahlian yang dijalankan, serta bagaimana masalah suatu organisasi dipecahkan, baik eksternal maupun internal. Dengan demikian, jelaslah bahwa budaya organisasi dapat dijadikan landasan dan fondasi yang kuat bagi organisasi agar dapat terus berdiri dan bertahan dalam menjalankan aktivitasnya serta mengembangkan dirinya. Pengertian. Stres mempunyai arti berbeda-beda bagi masing-masing individu atau menurut beberapa ahli diantaranya. Menurut John Suprihanto Prakoso Hadi, bahwa stres adalah konsekuensi setiap tindakan dan situasi lingkungan yang menimbulkan tuntutan psikologis dan fisik yang berlebih pada seseorang. Kemudian ada dampak stres.
Stres dapat dilihat dari dua sisi yang berlawanan. Pertama, stres memberikan keuntungan bagi kita. Mengapa? Stres menjadikan kita lebih kuat dengan berusaha mencari solusi atas penyebab masalah dan stres yang kita hadapi. Stres juga memberikan banyak pelajaran bagi tubuh kita untuk menyesuaikan diri terhadap masalah yang dihadapi. Kedua, stres juga bisa berbahaya karena paparan respons stres yang berulang-ulang pada tubuh kita telah terbukti menyebabkan masalah kesehatan fisik dan psikologis yang bertahan lama, seperti kecemasan dan depresi. Sumber stres. Ada hubungannya yang jelas antara stres dan reaksi emosional pada tingkat individu. Stres telah menjadi perhatian yang semakin meningkat bagi pekerja. Secara umum, kita dapat menyimpulkan bahwa sumber utama stres pada pekerjaan adalah permintaan, beban kerja, pola kerja, dan lingkungan kerja yang diminta oleh suatu organisasi membuat kita semakin tertekan. Kemudian ada kontrol, apakah pekerja memiliki cara mereka sendiri untuk melakukan pekerjaan mereka. Kontrol ini dimiliki oleh diri mereka sendiri. Apakah mereka dapat memanage dan menyelesaikan pekerjaannya dengan kemauannya sendiri. Kemudian ada dukungan atau dorongan, sponsor, sumber daya yang disediakan oleh organisasi, pengawas, atau kolega. Dorongan atau dukungan tersebut terkait dengan motivasi. Motivasi yang tidak bisa diterima oleh pekerja dapat mempengaruhi psikis, cara berpikir pekerja tersebut. Kemudian ada hubungan mempromosikan pekerja secara positif untuk menghindari konflik dan perilaku yang tidak dapat diterima. Ketika ada organisasi mempromosikan pekerjanya, tapi pekerja tersebut tidak siap untuk menerima konflik ataupun tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian ada peran. Apakah organisasi memastikan bahwa peran pekerja tidak bertentangan dan bahwa pekerja memahami peran mereka? Peran pekerja di sini maksudnya adalah apakah keahlian pekerja itu tidak bertentangan atau sesuai terhadap apa yang ia kerjakan sehingga tidak menyebabkan stres. Kemudian ada manajemen stres. Manajemen stres untuk mengelola stres yang ditimbulkan tadi untuk melakukan tindakan yang lebih baik. Di sini ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam manajemen stres, yaitu pendekatan berorientasi tindakan digunakan untuk mengambil tindakan untuk mengubah situasi stres. Jadi kalau misalkan ada masalah, sebaiknya kita langsung kerjain aja gitu, berorientasi pada tindakan, langsung kerjain. Jadi tidak perlu berpikir ulang dan menjadikannya itu stres lagi. Kemudian ada pendekatan berorientasi emosi, digunakan untuk mengubah cara memandang situasi stres. Yang dimaksudkan hal itu menunda pekerjaan atau menunda pengerjaan masalah tersebut dengan
dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih menyenangkan, sehingga rasa stres tadi teralihkan dengan hal-hal yang menyenangkan tadi. Kemudian ada pendekatan berorientasi penerimaan. Di sini digunakan untuk menghadapi situasi stres yang tidak dapat dikendalikan. Penerimaan berarti kita harus terima kita dalam menghadapi situasi yang membuat kita stres. Pelan-pelan kita terima, kita sadari, dan pengendalian diri dapat diambil atau dialihkan sehingga situasi stres tidak terlalu berbahaya lagi. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi perubahan organisasi dan manajemen stres. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ketidakmampuan pengkajian dalam menyajikan materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.